Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maratu Soliha dengan digit NIM terakhir 031 kelas PM 2023U. Kali ini saya akan menjelaskan teori sosial oleh Albert Bandura. Berikut adalah biografi singkat tentang Albert Bandura. Dalam sebuah tayangan video, diperlihatkan perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut, terdapat seorang dewasa yang memukul dan memendang bebodol. Kemudian, ketika anak ditinggalkan sendirian hanya dengan bebodol, sang anak menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti yang ditunjukkan dalam video pertama. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Salah satu ungkapannya yaitu, "If what we see is what we become." Kemudian terdapat 5 asumsi dasar dalam social learning teori. Pertama, plastisi, di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner, namun Bandura lebih menekankan pada vicarious learning, yaitu belajar dengan mengamati orang lain. Kedua, adanya konsep triadic reciprocal caution, model yang mana tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi di antara 3 variabel, yaitu environment, behavior, dan person. Istilah resiprokal atau timbal balik digunakan untuk menunjukkan interaksi yang triadik, bukan hanya satu arah. Pertama, behavior meliputi perilaku individu. Kedua, environment meliputi lingkungan luar yang berpengaruh. Dan yang ketiga, person meliputi faktor internal individu seperti kognitif persepsi dan faktor internal lainnya. Variabel tidak harus memiliki kekuatan atau memberikan kontribusi yang sama. Biasanya yang cukup berpengaruh adalah aspek kognitif. Yang ketiga adalah agen perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas hidup mereka. Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial tersebut. Kemudian, bagaimana proses modeling dapat terjadi? Bandura menjelaskan ada 4 proses. Dalam perilaku modeling, yang pertama adalah attention process. Individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perspektual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditujukan. Kedua, proses individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Ketiga, production proses, individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi imbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik, dan selanjutnya menerima umpan balik salah satunya dari lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Dan yang keempat, intensif dan motivasional proses, individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasikan mengarahkannya pada proses belajar untuk ia mengulangi perilakunya yang sama tersebut di waktu yang lain. Dari teorinya tersebut, Bandura mengembangkan beberapa strategi modifikasi perilaku. Yang pertama, overt various modeling. Individu diminta untuk mengamati model yang sedang melakukan kegiatan yang menurutnya menakutkan, misalkan mengamati secara langsung ataupun bisa melalui video. Beberapa setelah itu, ia akan mulai merasa bahwa rasa takutnya tersebut akan mulai berkurang, dan ia dapat memulai mencontoh apa yang dilakukan model tersebut. Yang kedua, covert or cognitive modeling. Terapis melatih pasien untuk memvisualisasikan model yang sedang berhadapan dengan hal yang nyata, putih. Strategi cover of cognitive modeling ini akan lebih efektif bila digabungkan dengan teknik performance oriented process. Ketiga, enactive mastery. Individu diminta untuk melakukan perilaku yang ia takuti. Terapis ini biasanya akan menggunakan teknik systematic destination session, yaitu menghadirkan objek ketakutannya dari hierarkis yang paling rendah ke hierarkis yang paling tinggi.
disertai dengan teknik relaksasi untuk membuatnya tetap merasa tenang. Secara keseluruhan, Bandura berhasil menjelaskan proses imitasi individu terhadap orang-orang di sekitarnya, dan bukan hanya sekedar mekanitis, namun ada proses kognitif pembelajaran yang terjadi ketika seorang model perilaku orang lain. Jadi, kesimpulannya, teori Bandura menjelaskan proses pengenalan individu terhadap orang di sekitarnya, melibatkan proses kognitif dan pembelajaran. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.